Shalom, selamat pagi kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Contoh ini berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi agama kita. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasa Allah dalam keterbatasanku. Namun sebelumnya Contoh ini mau mengajak kamu berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan daripada Tuhan supaya Tuhan boleh menyentuh hati dan pikiran kita supaya kita boleh mengerti pembelajaran agama pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Kami akan belajar bersama-sama tentang materi agama. Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh mengerti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Amin. Semua orang memiliki keterbatasan. Ada keterbatasan yang dimiliki sejak lahir, dan ada juga keterbatasan yang bisa kita latih menjadi sebuah kelebihan. Keterbatasan yang dimiliki sejak lahir artinya tidak dapat kita ubah. Karena keterbatasan itu merupakan karunia Allah bagi manusia. Pernahkah kamu mengalami sakit dan terbaring di tempat tidur tak berdaya? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Pada waktu itu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Kemudian Allah mengutus nabinya, yaitu Yesaya, untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Hizkia. "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Engkau tidak akan sembuh lagi." Kemudian Raja Hizkia pun menjadi sangat sedih. Dia meratap dan memohon kepada Allah. Maka Allah memberikan karunia-Nya kepada Raja Hizkia. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Allah adalah sumber kehidupan. Karunia Allah cukup bagi Raja Hizkia. Apa contoh keterbatasan manusia? Ada keterbatasan fisik, artinya manusia bisa merasa sakit, bisa merasa lemah. Kemudian ada juga keterbatasan intelektual. Sehebat-hebatnya pikiran manusia, dia tidak mampu mengungkapkan secara tuntas semua rahasia tentang persoalan hidup manusia. Ada juga keterbatasan psikis, artinya kurang mampu mengendalikan emosi, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Kemudian ada keterbatasan sosial, artinya ketidakmampuan dalam menjalin relasi dengan sesama, kurang mampu menghargai keberadaan orang lain. Contoh-contoh keterbatasan yang dimiliki manusia. Contohnya, tidak semua orang bisa bernyanyi dengan suara merdu. Tidak semua orang bisa bermain musik, contohnya bermain gitar, bermain piano, bermain drum, dan berbagai alat musik yang lainnya. Tidak semua orang bisa berhitung dengan cepat, atau tidak semua orang bisa berpidato di depan banyak orang. Berikut beberapa orang yang memiliki keterbatasan fisik, namun mereka mampu meraih prestasi dalam keterbatasan yang mereka miliki. Bagaimana caranya menghadapi keterbatasan atau kekurangan yang kita miliki? Yang pertama, kita harus menerima diri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Yang kedua, menyadari memiliki kekurangan seperti orang lain. Yang ketiga, keterbatasan tidak menjadi penghalang meraih kesuksesan. Berlatih, bertanya, dan belajar secara terus-menerus. Memotivasi diri dengan melihat orang-orang sukses, bahkan orang cacat sekalipun. Dari semua keterbatasan yang kita miliki, membuat kita merasakan karunia Allah cukup bagi kita. Dengan keterbatasan yang kita miliki, artinya kita semakin bersandar kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar bersama-sama mengenai kuasa-Mu di dalam keterbatasan kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh terus bersandar kepada-Mu di dalam keterbatasan yang kami miliki, dan supaya hidup kami boleh terus
mengalami pemulihan di dalam Tuhan, dan kami boleh semakin hari menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati anak-anak kami yang belajar di rumah. Tuhan yang menolong, menjagai, melindungi mereka. Bahkan orang tua mereka, Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan kepada mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan negeri ini. Tuhan yang boleh menghilangkan semua virus-virus yang ada di negeri ini. Sehingga kami boleh kembali ke sekolah, boleh belajar bersama-sama dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kau akan memulihkan negeri ini, bahkan Engkau akan memulihkan dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam namamu ya Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ayo sekarang kamu pikirkan keterbatasan apa yang kamu miliki dan kelebihan apa yang kamu miliki. Kemudian kerjakan tugas uraian di bawah ini ya. Isilah tabel berikut dengan benar dan jujur. Tuliskan keterbatasan yang kamu miliki, bagaimana cara mengatasinya, dan apa harapan kamu. Kemudian tuliskan kelebihanmu juga, bagaimana cara mengembangkannya, dan apa harapan kamu. Selamat mengerjakan. Jangan lupa mengirimkan tugas yang minggu lalu ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.